Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk breakdown dari area trendline yang kemarin telah kita bahas dan kemudian membuat lower low baru sebelum pada akhirnya mendapatkan rebound. Ini juga sudah merupakan salah satu senario yang kemarin telah sempat kita bahas dan di video hari ini kita bakalan membahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action dan juga volatility di market itu belum akan usai teman-teman karena ada FOMC yang bakalan juga kita lihat terjadi besok dini hari yang juga bakalan kita bahas secara sekilas, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap kembali ke angka 2,72 triliun dolar atau naik sekitar 0,35%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron, kenaikannya 5,81% ke 0,2350 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, berita baik kembali datang dari spot Bitcoin ETF. Setelah kemarin kita melihat ada data bahwa Fidelity, BlackRock, dan juga ARK Invest secara serentak melakukan pembelian yang angkanya tidak kecil. Secara total kita bisa melihat ada kurang lebih 3.000 Bitcoin yang kita lihat dilakukan akumulasi 2 hari ke belakang. Dan data yang terbaru menunjukkan bahwa kemarin BlackRock juga kembali melakukan pembelian sebesar 2.660 Bitcoin. Dan ini merupakan inflow terbesar dari BlackRock selama 6 minggu terakhir, teman-teman. Kalau kalian lihat data historisnya gitu ya, udah cukup lama kita tidak melihat ada inflow sebesar ini. Oke, terutama di bulan Februari kemarin itu rata-rata outflow ya justru daripada inflow. Dan baru kali ini lagi kita melihat ada semacam angin segar bahwa para investor di spot Bitcoin ETF kembali melakukan akumulasi yang angkanya tidak kecil. Nah, ini juga mungkin menjelang ya FOMC yang bakalan kita lihat dilaksanakan besok dini hari, teman-teman. Mungkin ada yang sudah beranggapan bahwa oke, harusnya kali ini bakalan bisa sedikit ke arah dovish dan mereka memposisikan diri dengan membeli spot Bitcoin ETF. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu bahwa besok dini hari itu tidak hanya Fed akan memberikan interest rate decision atau keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang kalau menurut saya secara pribadi tidak akan ada semacam surprise di sana. Kita kemungkinan hanya akan stay di angka 4,5%. Tetapi yang akan lebih dipantau oleh para investor adalah FOMC Economic Projections dan juga FOMC Press Conference. Karena di sanalah nanti akan ditemukan clue kira-kira apa yang bakalan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Apa yang berada di dalam isi otak kakek Powell, itu semuanya akan dituangkan di sana. Sedangkan di FOMC Economic Projections, para anggota The Fed akan sedikit banyak menggambarkan bagaimana pendapat mereka terhadap policy selama kurang lebih 1 atau 1,5 tahun ke depan. Bagaimana interest rate-nya, apakah akan ada pemotongan suku bunga selama 2 atau 3 kali tahun ini, ataukah tidak ada rate cuts, kemudian bagaimana ekspektasi untuk inflasi, tingkat pengangguran, semuanya bakalan disampaikan di economic projections. Jadi, besok dini hari, kalian harus expect bakalan ada volatility di market. Kalaupun tidak di crypto, pasti akan ada di pasar saham Amerika Serikat. Tapi kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir, pasar saham Amerika Serikat itu korelasinya sangat kuat terhadap pergerakan harga kripto, terutama di Bitcoin. Sehingga saya sih mempunyai ekspektasi bahwa kita juga akan melihat semacam volatility di market. Oke, dan opini saya secara pribadi, teman-teman, ini bisa aja totally wrong, tetapi bagi saya secara pribadi, harusnya besok dini hari, kita bakalan melihat kakek Powell yang cenderung lebih mengarah ke dovish daripada hawkish. Atau paling banter juga netral gitu. Dia nggak mungkin bakalan ke arah hawkish lagi, karena dia udah ngelihat gitu ya, bahwa data inflasi kemarin udah cooling down, data retail sales kemarin walaupun mengalami peningkatan tapi tidak sesignifikan dari perkiraan, dan juga kita melihat bahwa stock market Amerika Serikat juga ada dropnya tajam banget ke bawah.
Jadi kalau ditambah lagi the Fed yang hawkish, itu bisa berabe jatuhnya. Kita bisa melihat S&P 500 mungkin drop sangat dalam gitu ya, melanjutkan drop yang sudah terjadi selama beberapa minggu terakhir, dan tentunya itu bukan sebuah hal yang kita harapkan juga, karena pasti Bitcoin dan kawan-kawan juga akan terdampak jatuhnya. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman, besok dini hari sesuai dengan opini saya pribadi bahwa kita bisa melihat the Fed itu cenderung, atau kakek Powell secara spesifik itu cenderung berada dalam keadaan yang dovish, dan economic projections-nya juga bisa menunjukkan bahwa ada ekspektasi pemotongan suku bunga selama beberapa kali di tahun ini. Itu harusnya bisa menciptakan semacam sentimen positif di market. Nah, kemudian teman-teman, secara spesifik untuk Bitcoin sendiri, sebenarnya kalau kita lihat untuk liquidation heat map itu belum banyak berubah gitu ya. Cuman perbedaannya adalah mungkin sekarang area likuidasi yang berada di bawah harga kita sekarang juga sudah start untuk building up gitu ya. Kalau misalnya kita bicara 2 minggu yang lalu, dengan sangat jelas kita bisa melihat angka likuidasi itu berada di atas, itu jauh lebih besar daripada yang di bawah. Sedangkan untuk sekarang, ini udah mulai start building up lagi gitu ya. Mungkin karena kita mendapatkan ada konsolidasi yang cukup panjang, membuat banyak orang merasa, oke, kita sepertinya telah menemukan semacam bottom, dan start untuk menggunakan leverage long lagi. Sehingga kalau kalian perhatikan, selama kurang lebih 1 minggu terakhir, itu mulai terdapat lagi tumpukan likuidasi yang lumayan di area 81 sampai kurang lebih 79.000 dolar. Sebenarnya, tadi malam teman-teman, kita juga telah sempat ya untuk nge-liquid orang-orang yang berada di area 82 sampai kurang lebih 81.000, yang sebenarnya kalau kita lihat itu juga angkanya tidak kecil, terutama kalau kita lihat di 3 hari terakhir. Gitu ya. Nah, tetapi harusnya teman-teman yang menonton video saya kemarin tidak terkejut ya dengan apa yang terjadi di Bitcoin hari ini. Bahwa kalau misalnya kita berhasil, ini saya sampaikan di video kemarin ya teman-teman. Kalau kita berhasil breakdown dari trendline ini, maka menurut saya secara pribadi, kita akan setidak-tidaknya ngeretest ke area low terakhir di 82.000, atau bahkan menjebol untuk membuat lower low baru. Tetapi, teman-teman, semua yang terjadi itu hanya merupakan bentuk konsolidasi dari pelanjutan kenaikan ke atas. Oke? Saya sampaikan di video kemarin, ini saya hapus dulu gambarnya supaya mungkin lebih gampang teman-teman pahamnya gitu ya. Kemarin saya sampaikan bahwa ada dua potensi senario yang bisa terjadi. Antara yang pertama, teman-teman, kita akan hanya terkonsolidasi dalam bentuk symmetrical triangle seperti ini dan ujung-ujungnya breakout. Atau kalau misalnya kita berhasil jebol di bawah lower trendline ini teman-teman, maka bentuk konsolidasi yang kita akan bentuk nantinya itu adalah kemungkinan bull flag. Dan kita akan bergerak seperti ini. Oke. Nah, untuk sementara waktu, kalau kita lihat dari perkembangan price action-nya, maka menurut saya secara pribadi, senario bahwa kita sedang membentuk bull flag itu sekarang lebih tinggi tentunya. Oke? Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, ya ini bull flag-nya tergolong cukup rapi ya kalau saya lihat. Oke? Dan menjelang nanti FOMC, saya rasa breakout-nya tidak akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Kemungkinan semuanya masih akan menunggu FOMC dan juga economic projections nanti untuk mengambil keputusan kira-kira apa yang dia akan lakukan berikutnya. Tetapi pada intinya teman-teman, kalau kita bahas pure secara price action, maka saya masih memegang opini saya yang sudah saya sampaikan selama beberapa hari terakhir. Bahwa apa yang kita lihat terjadi selama beberapa hari terakhir, itu adalah bentuk konsolidasi untuk kita kembali breakout ke atas. Menuju ke range 86 sampai 88.000 dolar. Sampai dengan saat ini, saya rasa skenario tersebut masih valid. Oke, jadi belum ada alasan bagi saya untuk mengubah view saya dari yang short term bullish menjadi bearish. Sampai dengan saat ini, saya masih short term dalam keadaan bullish. Sedangkan untuk mid term juga belum ada perubahan, masih tetap dalam keadaan bearish, teman-teman. Artinya apa? Short term saya expect Bitcoin bakalan rally ke kurang lebih area 86 sampai 88, tapi itu kemungkinan hanya sekedar relief rally atau mungkin orang sebutnya sebagai dead cat bounce, dan kemudian kita akan start untuk mendapatkan selling off lagi dari sana. Maksimum mungkin kita bisa sampai ke kurang lebih area 90 atau 91 gitu ya.
Karena secara struktur sebenarnya, kalau kita lihat di time frame besarnya, teman-teman, maka area lower high terakhir itu berada di sini. Oke? Time frame besarnya lower high terakhir itu di sini, teman-teman. Jadi selama kita masih berada di bawah area tersebut, maka secara struktur kita itu masih dalam keadaan struktur bearish di time frame gede. Jadi belum ada alasan bagi kita untuk flip kembali ke arah bullish. Meskipun kalau misalnya kita nanti nyampe ke area 90 atau 91, yang bukan tidak mungkin terjadi kalau misalnya kita bisa jebol di atas area trendline besar di sini, dan kita kemudian start mendapatkan lagi semacam konsolidasi. Ya bisa aja kita nge-retest ke area 90 atau 91 untuk kemudian kita start lagi mendapatkan sell off berikutnya ke bawah. Nah, apakah sell off-nya akan terjadi atau tidak? Menurut saya itu juga akan kuat banget hubungannya dengan bagaimana pergerakan S&P 500 selama beberapa minggu ke depan. Dan kita bakalan bahas update-nya mungkin di besok atau lusa untuk S&P dan juga di XY. Bagaimana ekspektasi kita terhadap dua chart tersebut dan apa korelasinya terhadap pergerakan harga Bitcoin. Tapi untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini, teman-teman. Belum banyak perubahan yang bisa saya bawakan selain daripada apa yang sudah saya sampaikan di video kemarin. Hari ini sudah kesampaian. Kita membuat senario di mana kita berpotensi membentuk semacam bull flag, yang artinya sebelum kita breakout ke atas, teman-teman, ya kita masih bisa aja terus melakukan konsolidasi di sini sebelum pada akhirnya memutuskan untuk breakout. Nah, validasi dari atau konfirmasi bahwa kita telah menyelesaikan konsolidasi di sini adalah breakout di atas area trendline ini. Oke? Dan sekali lagi, invalidasi dari scenario bullish saya adalah kalau kita sampai berhasil jebol di bawah 81 and then start mendapatkan bearish continuation pattern. Nah, ini adalah bagi saya invalidasi dari scenario bullish saya dan saya akan flip ke arah bearish. Mungkin contohnya ya yang simple aja, teman-teman, itu bentukannya seperti ini. Oke, kita mendapatkan adanya sell off, konsolidasi, and then drop. Sama, kalau misalnya kita mendapatkan hal seperti itu, maka saya biasnya mungkin akan flip ke arah bearish. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih biasnya short term bullish, mid term bearish. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.